Jadi ya Pak ya? Iya. Masing-masing berapa sudutnya? 3. Ada 3, masing-masing berapa derajat? 90 semuanya. Berarti masih untuk hektar berarti ukurannya apa itu? Hektar kan 10.000 ya, jadi dijadikan ukuran-ukuran yang lain. Negatif 12. Nah kita ingat ada hukum komutatif, berarti negatif 3 kali 4 juga hasilnya 12. Nah Bapak Ibu tulis negatif 3 kali 4. Bapak Ibu, ini akhir dari bulan Juli. Bulan depan sudah besok ya. Bapak Ibu, kita semua kan sudah pegang namanya juga handphone ya. Ternyata sesuai ya namanya ya, handphone gitu ya. Selalu di tangan kita gitu ya. Bapak Ibu bisa enggak dapatkan batas-batas wilayah Indonesia? Lintang utara, Iya. saudara timur, timur sampai 101 timur. sip ya? Gitu kan ya? Nah kemudian dari utara selatan berapa derajat itu panjangnya? 6 derajat lintang utara dari sebelah Berarti 5. Sedih di negara kita jadi mangkerut. 6 derajat Lintang utara berarti ditambah 17. iya 17. Jadi jangan lupa ya, negara kita harus kita jaga loh. Nah, batas timurnya tadi berapa? 45 derajat dari bujur timur sampai 140. 90 derajat. Bujur timur. Kemudian panjangnya jadinya berapa ya dari barat ke timur? Tambah aja 6 derajat. Ditambahkan Dikurang. karena Sama-sama bujur timur. iya, jadi berapa? 46 derajat ya. Jatuhnya bulan Agustus, kan cenderung ke bulan Desember. Bener sih, jadi cenderungnya ke 46 tahunnya ya. Yuk nyanyi yuk, 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Gitu ya. Nah, kita jadi belajar apa hari ini? Jangan memperkerut negeri kita. Ya, karena bintang utara, bintang selatan, kemudian kita ada 0 derajat. Tapi di sini mana? Iya. 0 derajat. Jadi ke utara, ke selatan, 11. pas ya, 17 ya. Iya. Terus panjangnya 46. Tapi bulannya kan bulan ke-8, gitu kan ya? Cenderung ke 46. Pas. Nah itu kan anugerah juga. Nah sudah belum anak-anak didekati dengan seperti ini? Lagunya. Iya, ya, lagunya, tapi ternyata
negara kita NKRI. Nah kalau Garut sendiri di utara ada daerah mana itu? Bandung, Sumedang gitu kan? Iya. Kalau selatan mah pantai ya. Pantai. Nah barat timurnya apa? Baratnya apa? Ada Banten. Bawahnya Banten kali ya. Oh Cianjur. Bukan Banten ya. Kalau sebelah timurnya? Timurnya Tasik. Tasik. Oh Tasik. Tasik ya, Mas Pangandaran gitu ya. Iya, Tasik dulu. Nah, kemudian telah lagi lintang utaranya berapa, lintang selatan, nah itu juga perlu ya. Iya. Jadi kita lihat kelas, ada beberapa kelas yang sudah ada peta ya, atlas. Nah tampaknya kita perlu di kelas ini ya. Jadi anak-anak juga memperhatikan tadi. Jadi kalau seandainya yang utara selatan, oh berarti itu ditambahkan gitu ya. Berkaitan dengan tadi, apa sebenarnya ini juga perlu dikupas lagi lebih lanjut ya, bisa digali lagi lebih lanjut berkaitan dengan yang kita sampaikan ya, wawasan global kan gitu ya. Waduh, di kapan waktu saya berkesempatan perginya itu sudah mengelilingi setengah bumi misalkan gitu. Dibalik, oh jadi kalau di sini siang, di sana malam seperti itu kan. Nah berkaitan dengan IPA kan gitu ya. Jadi Bapak Ibu banyak yang ternyata kita juga harus apa ya, bisa pandai-pandai apa, ada fakta tapi kemudian ada lagu, ternyata kemudian kita pasang, oh ternyata kok pas gitu ya, dan itu akan menjadi tampelan. Seperti tadi saya berusaha menghafalkan, kalau Bu Masito di sini mana? Ini itu. Bu Masito dari Muhammadiyah ya? Iya. Oh, alhamdulillah akhirnya ketemu. Tadi saya tanya belum ketemu udah. Ini itu Bu Masito. Kak, Ini yang Pak Guru. itu ada kan gitu ya, berusaha pelan-pelan ya, pelan-pelan menghafalkan gitu ya. Saya tidak berupaya jangan sampai kita hanya bertemu saat ini 1 jam ya, tapi kita sebenarnya harusnya kan juga apa, berkesinambungan gitu ya. Nah demikian saya harapkan juga Bapak Ibu juga demikian sudah bertemu di satu ruangan ini. Tentunya kita percaya sudah ada suratan itu ya, bertemu. Kita juga sudah siapkan WA group ya, WA group yang nanti akan mewadahi tugas untuk kelas ini gitu ya. Bapak Ibu, saya sebenarnya menyampaikan mengenai PTK. Nah nanti tunggu, tapi nggak apa-apa, ini plan ada program yang lain yang utamanya juga dari apa, kembalian kami juga temukan bahwa kita juga perlu untuk menggali lagi apa sih yang bisa dimasukkan di dalam kelas seperti tadi ya. Kalau seandainya tadi kan saya nggak berabada kan, kita nggak nyanyikan lagu Iya. nggak kan, tadi Bapak Ibu kan teringat ya, gitu ya. Nah, sebenarnya kita juga harus bisa pandai-pandai untuk seperti itu ya. Nah, misalkan seperti ini juga, saya punya apa ini? Kertas. Warna biru, kemudian ada segi-seginya, segi 4, persegi, sudutnya 4, sisinya 4, sama sisi lagi ya, sudutnya sama, berapa derajat? Kalau seandainya ini akan dirubah menjadi segitiga sama sisi, tinggal dilipat. Tapi yang diinginkan segitiga sama sisi. Gimana caranya? 2 kali lipat dulu. Ya. Sama kan? Ini sama? Sama? Jadi ya sudah ketemu. Tadi kalau nggak 2 kali, sekali pun juga ketemunya segitiga sama kan. Nah, ternyata kita juga perlu mengkaitkan. Kalau membuat segitiga sama sisi, kita juga percaya anak juga punya
frame of reference, artinya punya pengalaman sebelumnya. Segitiga sama sisinya berapa masing-masing? Kalau kita mau target kita segitiga sama sisi, sisinya jelas sama. Sudutnya Sama. berapa derajat? 60 derajat. Ada kaitannya nggak 60 dengan 90? 60 dengan 90, kita ingin anak-anak juga kita ajak untuk membayangkan 60 dengan 90. 2 bulan, yang satu 3 bulan, misalkan gitu. Bapak tadi sepertiganya. Iya. Sepertiganya kan 60 dengan 90. 2/3, artinya 2/3 gitu ya. Nah kalau 90-nya sendiri kita bisa bagi ya menjadi 3. Nah, kita sudah mengajak anak-anak untuk melipat nggak? Buyun anaknya nanti di kelas kalau ada yang nggak siap, apa sih buyun di rumah gitu tangannya karena nggak siap secara emosi itu tidak siap. Nggak apa-apa, kita nggak usah takut, kita berikan lagi supaya dia jadi siap gitu ya. Nah saya lipat lagi. Apa ini? Kalau tadi yang digulung itu ingat apa? Yang tadi pernah ngomong es krim. Es krim ya. Saya lipat begini, maksudnya dilipat ini kemudian kita lipat menjadi 3 bagian yang sama. Gitu ya Pak ya? Iya. Masing-masing berapa sudutnya? 3. Ada 3, masing-masing berapa derajat? 90 semuanya. Berarti masing-masing ini 60. 30 derajat. Tadi kita butuhkan 60 derajat. Jadi yang satu bisa dihilangkan. Jadi kita dapat satu sudut 60 derajat. 30, gitu kan? Ini sisinya, gitu kan? Sisinya udah dapat sisi pertama. Sisi keduanya saya lekatkan kemari. Saya lipat kemari kan jadi dapat 2 sisi kan ya? Dibuka, jadinya apa? Bayang-bayang. Jangan disalahkan anak-anak. Maksudnya kita berikan apresiasi. Ya, yuk 1, 2, 3. Ku ambil bulu sebatang, panjang, ku rawat dan ku timbang dengan benar, ku jadikan layang-layang, bermain, berlari, bermain layang-layang, bermain ku bawa bertanam lapang, hati gembira dan senang. Jangan disalahkan, kita berikan apresiasi karena kapan? Nanti kita akan belajar tentang layang-layang, gitu kan? Jadi gimana? Ya sudah 1, 2 berarti kita tinggal lipat. Jadi ketemu Bisa dibaca sama sisi. sama sisi deh, gitu ya. Iya. Benar nggak? Iya. Oke, lagi. Ini nggak berhenti sampai sini. Bersambung. To be continued. Kalau film kan to be continued. Kita lipat jadi besar. Sampai sini. Berapa tahu kalau kelas 1 kan? Iya. Nah, lagi. Menjaga. Ya, udah ketupat. Lagi. Bukan sulap, bukan sihir. Ada berapa segitiga sama sisi di tangan saya? Ya, saya tahu. 2 kan? 3 kan? Jadi kita di kelas harus jadi pesulap. Betul nggak Bapak Ibu? Bukan sulap, bukan sihir. Gitu dia. Ada berapa jadinya? Berapa semua? 2. Berani beda? Sama sini. 1. Jadi berapa yuk? Di kelas sudah banyak belum Bapak Ibu mengajak anak untuk abstraksi, lakukan abstraksi. Mau dibuka nih sama-sama, belajar lagi. Berapa Ibu? 3? 1, 2,
Pak. Piramid atau bentuk segitiga sama sisi. Segitiga. Prisma segitiga kah? Lima segitiga. Kebayang ya, banyak kosakata kan, ada prisma, lima, gitu kan ya. Nah itu kita juga perlu bisa memberikan yang bisa membedakan, membantu anak-anak bisa membedakan mana yang prisma, mana yang lima. Atau ini ada bidangnya, ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ini bisa dikatakan bidang 4. Bidang datarnya ini. Ya, kalau sudah dibikin jadi bangun rumah. Bangun ruang ada 4 sisi. Ya, bidang 4. Ya. Oh, 4 jadi tetrahedron. Tuh kan ada kosakatanya lagi gitu kan ya. Baik, gitu ya. Ini ternyata tidak selesai di sini saja. Masih terus saya lipat trapesium. Saya lipat lagi. Kecil ya. Ini dekamnya nggak kelihatan, ada ganda, 4 lagi jadi segitiga. sama sisi lagi. Nah, bukan sulap, bukan sihir. Berapa? Masa jadi menurun dari 4. Sekarang jadi 10. Ayo, 10 berapa? 9. Ada berapa? 10. Tadi 5 dengan yang besar. Yang ukurannya Oh, yang sama. Berapa? 9. Yang 9. ukuran sama 9 kan? Kalau yang 1 kali dilipat jadi 4 ya? Kita lipat lagi jadi berapa? 9. Ayo Pak. Tadi 5. 8. Ayo Bapak monggo dibuka, dibuktikan jadi ada berapa isinya? 1, 2, 3, 4 ya? 4, 8. 7. Artinya yang sama ada berapa? Sama. Sama 4. Ya 4. Terus dikali 2. ada 4 kali 2 kan? Iya. Ada berapa segitiga? 1 16 gitu. Nah, ada psikolog kita mengenai hal ini. Kan? Kalau seandainya kalian saya buat lagi, jadi latihan aja terus gitu ya, supaya kita menjadi tusulan udara. Ya, contoh. Krim. Kalau yang supaya mudah kelahirannya kan nanti di kue apa Mbak Indah? Selorot ya? Nggak tahu ya. Itu mah itu tumpeng. Tumpeng bisa kan? Terus Topi ulang tahun. gitu kan ya? Topi ulang tahun. Jadi kosakatanya biar banyak, jadi anak-anak juga kaya. Ini jadi ini kita lipat kemari, kita dapat yang supaya jadi layang-layang, ajak bernyanyi layang-layang gitu kan ya. Terus ya, jadi segitiga sama sisi kan. Tuh berapa menit ini? Kita bisa udah banyak yang bisa kita rekam. Kita kembangkan KPD-nya gitu. Seperti yang tak sarankan syarat-syarat KPD apa kan bisa masuk. Membuat sekali yang supaya menjadi bentuk ini. Kalau saya rekatkan kemarin seperberapanya tuh ya? Seperti tadi, seperempat. Kalau saya buka begini jadi seperberapanya? Seperti 2/4. 2/4. Dibuka lagi jadi berapa? 3/4. 4/4 sama dengan 1. Tuh, dari bangun dari geometri kita bisa ke
pecahan, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi demikian apa artinya ada Bapak Ibu mau menggali yang supaya sekalian itu bisa berkembang menjadi hal-hal yang berkaitan. Jadi anak-anak juga bisa belajar mengkaitkan. Gimana Bapak Ibu bisa masuk nggak di dalam pembelajaran? Bisa ya. Ini bisa buat Nah, ada lagi. Ini di pembicaraan mengenai pecahan. Kalau ada soal, Bapak Ibu bisa tulis ya. 2/4 dikali 1/2. 2/4 dikali 1/2. 1/4 Kali 2/4 kali 1/2. Berapa kan nilainya? 2/4 ya. 2/4 kali 1/2. 27/8 atau 3/4 Ibu apa Bapak mengajarkannya di kelasnya gimana caranya? Dibuat pecahan. Apa yang dikalikan? Kali pembilang. Kemudian kembali disederhanakan. Jadi sederhana. Ada cara lain nggak? Ada 3 kali 3 Ada cara lain? Nah, kita lihat dulu ya. 1/2 dulu deh, atau 2/4. Kalau ini 1, berarti ini 2. Iya. Boleh ya? Nah, saya tempel deh di sini. 2. Tutup. Kadang kita ada setengahnya ya. Setengahnya itu jangan pakai warna yang sama, pakai warna beda supaya ketahuan bahwa yang biru itu adalah perwakilan untuk setengah. Gitu ya. Ini saya coba. Ini sepakat ya. 1, 2 setengah. 2/2. Gitu kan? Kemudian kita kali dengan 4. 2/1 ya. Ini Bapak temat ya. Kali 1/2. Ini nanti Dibagi lagi Bu. dibagi 2, tapi kita baginya yang merah ya, kita bagi 2, boleh ya gitu ya. Nah Bapak Ibu coba perhatikan, menggunting, ada kertas standar 1, kemudian yang setengah mana, yang 1/4 mana, kan terasa ya Bapak ya. Nah. Ini Iya. sepakat ya. 2/4 dikali 1/2. satunya udah ada. 1/2 udah ada, kita tambahin ini. Tapi ini nggak boleh ompong. Beda ompong ya. Ya, jadi kita tempelkan lagi, kita kuatkan, kita penuhi maksudnya ini ya. Masih ada yang nggak lengkap ya. Ini sih yang kecil ini berapa ya? 1/8. Siapa deh Bapak? 1/8. Berapa? 1/8. 1/8.
bukan setengah ya. Dan ternyata bukan seperempat. Iya. 1/8. 1/8 artinya 1/4 dibagi 2. Bapak Ibu lihat yang mengerjakan gurunya di depan ya saya. Tapi saya harap anak-anak juga ya. Jadi merasakan seperti saya merasakan oh tadi 2,5 ya. Padahal kan harusnya 2/4 gitu kan. Ini ditambahkan kemana? Oke. Gitu. Jadi ada 2 kuning orange ya. 2 kunyit ya. Warnanya kunyit ya. 2 biru, 1 merah, 1 hijau. 2 orange mewakili 1, 2. Ditambah 1 ditambah 3 ditambah berapa itu? Ini 2/8 sama 1/8. Jadi Jadi 38 ini. beda kah? sama isinya sama, beda-beda jalan. Bedanya jalan. Iya. Boleh nggak masuk di kelas? Boleh. Ya jangan dilarang ya. Silakan masuk ke kelas. Gitu ya Bapak Ibu ya. Gimana? Jadi lihat penyajiannya tidak langsung yang akademik itu, tapi juga harus ada proses ini. Sebesar mana sih 3/8 itu? Oh sebesar ini. Sebesar mana sih kalau setengah? Kalau 1 kan ini kan, Iya. jadi kita punya waktu untuk warnanya adalah ini. Gitu. Jadi Bapak Ibu di kelas kita juga tetap perhatikan mengenai penyajian peraga yang warnanya juga ternyata supaya mereka menyusun pengetahuan. Itu Bapak Ibu ya. Bisa diterima? Bisa. Nanti silakan coba. Dan lagi jangan lupa Bu Endang beli soal 2/4 kali 1,5 ini kenapa? Gitu harusnya dipertanyakan juga. Saya harus bertanggung jawab untuk soal yang saya berikan itu sebenarnya dalam kejadian saya tidak ada. Jadi tidak sembarangan. Nah kalau demikian kira-kira soalnya dalam kehidupan sehari-hari apa ya? Yang mewakili 2/4 dikali 1/4. Apa soal ceritanya? Apa? Gitu. Saya punya dua kotak pensil, satu kotak pensil, misalnya ada berapa buah pensil. Ini tidak bisa nggak? Kuenya sebanyak berapa? Kue apa dulu yang bisa dimentari aja? Bisa tepung terigu. Nah, gimana Bapak? Ibu mempunyai 2 kilo. 1/4 kilogram. Oh, Ya. tadi kali Bu. Ya. Kalau itu tadi soalnya Ibu punya 2,5 kilogram tepung dibagikan ke dalam 6 plastik atau gitu atau kurang dibagi ya. Itu dibagi satu. Ayo, apa dulu? Langsung aja. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi soal kita harus kita bisa bertanggungjawabkan. Dia datang dari kejadian sehari-hari apa gitu. Nah itu bisa juga diangkat dalam PTK kita. Anak-anak
bisa diminta untuk membuat soal. Jadi Bapak Ibu melakukan bukan problem posing lagi, bukan problem solving lagi, tapi problem posing problem. Jadi anak-anak bisa menyajikan masalah gitu. Ya. Jadi apa dong kejadiannya? Kita sering jalan-jalan ke pasar ya. Ada apa ya? Toko kain. Kalau yang seragam kan kita nggak mungkin beli yang lebarnya 90 cm atau 10 cm. Kita belinya yang berapa? Yang lebarnya 11. Jangan. Ada yang lebih tuh. Setengahnya. Jadi Bapak Ibu nanti untuk ajaran baru ini Bapak kepala sekolah akan memberikan seragam baru. Gitu kan? Untuk atas bawah kan? Iya. Kan kalau 1 meter kan cukup. Iya. Cukupnya 2 meter. 2 meter setengah. Nah, itu dia. Gitu. Udah jelas ya? Bener nggak Pak? Iya. Jangan pakai meter loh. Nanti kalau meter itu rumah serem anak-anak nanti nangis nggak siap. Cuma masa depan ya. Gitu ya. Ya kan? Atau mungkin bisa dengan untuk hektar, berarti ukurannya apa itu? Hektar kan 10.000 ya, jadi dijadikan ukuran-ukuran yang lain gitu. Ya, nah ini kita pakai ukuran kain. Itu Bapak Ibu ya. Bisa Bapak Ibu untuk buat soal-soal yang datang dari kejadian sehari-hari. Tadi saya perhatikan ada penjumlahan ternyata, ada pembagian ternyata ya. Ya, nah Bapak Ibu juga harus punya kumpulan soal-soal yang diberangkatkan dari kejadian sehari-hari yang bisa dibawa di kelas gitu ya. Kalau gitu satu ini untuk perkalian pertahanan campuran ya, berarti yang lain pembagian. Nah kalau pembagian sendiri bagaimana? Misalkan setengah dibagi sepertiga. Setengah dibagi sepertiga. Jadi 3/2, 1/2. 1/2 dibagi 1/3. Isinya jadi 1/2 isinya 1/1/2. Yo, coba setengah. Tuh, jadi tukang apa? Tadi kan dikatakan konveksi, tapi ternyata menggunting. Pak Rozi belum tahu, ternyata juga hanya dari saja gitu kan. Yang ini 1, ya. Yang ini setengah dibagi 1/3. Kalau 15 dibagi 3 berapa? 5. Ada berapa tigaan di dalam 15 gitu? Iya, Ya. 5 Tiga ada dari 5. sama dong, berarti ada Berapa? setengah. Berarti dibagi 1/3 gimana? Dibagi 1/3 berarti jadi ada berapa? Ada Dibagi 1/3 loh. Ada berapa sepertigaan di dalam setengah itu. setengah itu? Ada 1/2. Dibagi 1/3. Gitu, atau hitung dulu dengan yang Sarah yang sudah terlanjur membumi ya. Berapa Pak? Jadi 3/2. Iya, 3/2 itu 1/2. Iya, 1/2. Jadi 1/3. Coba setengah dibagi 1/3. Berarti kan setengah. Caranya gimana? Setengah kali 1/1. 3/2 kalau dalam 3/1. Iya. Ya, hasilnya berapa? 1/2. Coba ditulis lagi. Setengah
dibagi 1/3. sama dengan setengah dikali 3/1. Jadi 3/2. Yang memerintahkan jadi kali siapa ya? Orang itu kebalikan dari Rumusnya seperti rumus Kebiasaannya kalau dibagi lawan kami nyari 32. kebalikan dari 1/3 3/1. 32. Jadi pembinaan jadi Nah, Bapak Ibu juga harus kita bantu supaya mereka lebih paham. Kita bantu dengan alat peraga supaya ada betul 1/2. Kami harusnya bisa datang, bisa dijelaskan. Ini mungkin tidak persis, ya, tidak persis, ya, tidak persis singkatan ya. Ya. Nah, ini kaminya. Kedinginan dan kurang. Ini 1. kalau 1/3 itu seperti 3 berlian ya, benar ya? 3 berlian dibagi 3. 3 berlian. Nah, jadi Bapak Ibu jadi banyak yang bisa kita ini kan. Mudah-mudahan sama ini. Mudah-mudahan kelebihan. Oh, kelebihan Bu. Ini setengah dibagi 1/3. Setengah itu bisa saja kita setengah. Kemudian setengah dengan 1/3 sama seperti tadi, 30 dengan 90. Kita harus bisa membuat kaitan-kaitan. Gimana? Maksud saya setengah dengan 1/3 untuk menyamakan penduduknya kita dapatkan 1/3-nya 2/6. berarti 3/6. Ada berapa 2/6 di dalam ada berapa di dalam ada berapa 1/3 dalam setengah, gitu kan? 1/3-nya berapa itu tadi? ada 2/6. 2/6. Kalau setengahnya? Setengahnya 3/6. 3/6 dikurang 2/6. 1/6. Satu aja. Ya, 1. Sisanya ada berapa Bu? Sisanya ada berapa? 3/6 dikurang 2/6. 1/6. Nah, ini pernah nggak di kelas? Akhirnya sama dengan 1/6-nya ada 1. 1/6 dalam 2/6 ada berapa? 1/2. Sama kan? Tapi kita ada penyajian. Ini saya penyajiannya malah sebenarnya kelewat. Ada gambarnya dulu. Pernah nggak berikan ini? Belum. Ibu baru Langsung hitung. Tapi anak-anak kan tidak dapatkan kebermanfaatan. Iya. Maaf ya Bapak Ibu ya. Boleh. Iya. Nah, boleh. Insyaallah. Benar ya Bu Yuyun ya? Bisa. Bu Yuyun mau mempraktekkan supaya langsung praktek berarti harus pakai. Ada di kelas ya nggak apa-apa, nanti dibagi-bagi ke temannya ya. Nah, guntingnya ada. Ada guntingnya. Nah, ini guntingnya. Nanti teman-teman jangan iri ya. Baik Bapak Ibu, begitu ya. Jadi untuk matematika sendiri ternyata masih banyak yang bisa kita gali. Dan Bapak Ibu nggak usah cemas, banyak teman-teman yang juga diajak diskusi gimana ya tentang ini ya, gitu ya, gitu. Ya. Apalagi coba Bapak Ibu kalau yang dari matematikanya. Apa? Naik apa di kelas Bapak Ibu? Soal apa? Soal bilangan bulat. Oke, baik. Saya juga tahu
bulan. Kalau negatif 3 kali negatif 4 hasilnya berapa? Positif 12. Negatif kali negatif itu kan Iya, ini ditanya ada anak yang tanya anaknya nih anak berdosa. Iya, iya. Oh jadi negatif kali Jadi negatif positif, iya. Dari mana Bu? Iya, iya. Bu masih tahu dari mana? Gimana jawabnya dong? Pasti di mana? Padahal sebenarnya gampang itu pemula loh. Iya. Ibu, Bapak Ibu coba aja. Kalau jelas-jelas kita pakai yang ini dulu, ya. Nah, makanya ini pemulung ini, ya. Iya kan? Nah, kalau positif 5, kita sepakat dulu ya. Yang biru positif. Oh, berarti kalau 5 Bapak dulu ya 5 kan ya. Gitu kan? Ikut. Terus gimana? Tambah positif 3. Tinggal tambah kan? Negatif tambah Ini tambah. Ini udah semuanya terbesarkan. Ininya positif. Jadi positif 8. Tapi kalau positif 5 ditambah negatif 3 ditambah negatif 3, negatifnya kan ini kan? Hasilnya berapa? Negatif 2. Hasilnya 2. Nah, itu Bapak kan langsung hasilnya 2. Iya, tapi anak tidak tahu. Ini Oh iya, dikira positif 1. Iya. Ini 0, ini 0, ini 0, ini 2. Iya. Ya. Nah, sekarang nanti dikatakan ya Bapak ya positif 5 ditambah positif 3. Jadi positif 5 Iya. gimana? Betulan berarti. Ditambah. Ya, betulan. Nah, kalau positif 5 dikurang 3 gampang kita? Tuh, anak-anak gimana? Terbantu enggak anak-anak? Senang. Bapak tulis juga ya, 5 ya, kurang 3. Sekarang kalau positif 5 dikurang negatif 3 dikurang negatif 3, ada nggak negatif 3-nya? Nggak ada. Kembali lagi kan ini 0, boleh masuk sini. Boleh masuk sini. Ya. Kenapa ya? Kenapa? Ayo. Masih tahu nggak ya? Ini 0, 0, 0. Ini tetap 5. Ini kalau gambar begini berarti tetap 5. Penyajian ini tetap 5. Ini udah ada negatif 3, Pak. Udah boleh diambil. Jadi hasilnya berapa? 8. Positif 8. Udah. Saya itu beneran itu terus jalan melulu, mendingan ibu yang di sini, ayo. Terus ada yang soalnya jangan 5 dengan 3, yang lain. Coba gimana? Negatif berapa? Coba dibagi negatif 3. Iya. Berapa? Negatif 27. Nah ini positif 9 Dibagi negatif 3. dibagi Pembagian sekarang. oh pembagian iya isinya kan 3 isinya iya jadi dibagi ini penjualan diperkuat dulu. Oh iya iya. Dikurangi aja. Gelas yang punya dulu dikurang ya Sama positif sama. ada Positif 9 dibagi negatif 3. Negatif 3. iya tapi dari mana Kalian nggak cukup. iya Kalau bagi satu-satu bu, nah coba ayo ini ada dibagi di jadi negatif 3
dan negatif 9. Nah, ada cara lagi yang lain itu dengan pola. Tapi ibu ini dulu yang enggak, ini langsung enggak di kelas. Perlu apa lagi Bu? Iya, coba. Coba ya. Iya, Bu. Mangga. Pembagian ya. Perkalian dulu. Perkalian coba 4 kali negatif 3. 4 Positif. 4 kali negatif 3. Wah. Negatif 3. Negatif 3. Enggak, kita tulis saja. Kita pola. Pola ya. 4. Semuanya ditulis pada hari Tulis. Negatif 3. Hasilnya Negatif 12. sama-sama tulis, kita kan dalam ini ada 4 negatif 3. Benar kan ya, biar ada 4 3. Nah ini negatif 12. Nah kita ingat ada hukum komutatif, berarti negatif 3 kali 4 juga hasilnya 2. Nah Bapak Ibu tulis negatif 3 kali Negatif 4 sama dengan negatif 12. Sekarang kita tulis ya boleh kan ya? Ya. Sekarang Ibu tulis negatif 3 kali 3. Kita turun 4 dari 3 ya. Jadi ini berhenti dulu. Ini berhenti. Kita lagi ke pola. Pola ya. Negatif 3 kali 3. Dan negatif 9. Negatif 9. Ya, terus turun. Negatif 3 kali 2. Turun. 4. Dan seru. Ini masalahnya ngambilnya hanya dari sana. Tadinya kuat. Iya negatif 3 kali 1. Negatif 2 kali 0. Negatif negatif Kalau negatif dikali negatif berapa? Tapi kemudian bisa balik kita pola pindah karena secara berurutan itu iya jadi dari negatif yang pertama tadi kan negatif kali positif ya semuanya berarti negatif kali ini enggak kali ya ya turun ya udah no nah ini turun lagi kan ini negatif iya negatif 1 ya ini negatif 3 kali negatif 2 berarti 6 berarti iya oh iya sholat dulu kebiasaan bekerja dari macamnya kalian cari begitu bu ya akan mencari bangun bangun volume udah boleh ya boleh ya variasi gimana variasinya ya Bapak yang tanggung jawab dulu Bapak Ibu
Pak Aan 60 sekolah. Ini satu gabung harus ada 12 SD itu berapa? 12 SD ya. 12 tadi kan baru 6. Jadi sari satu suara. Jadi ya anaknya kan belum 12 sekolah kan? Udah bukan satu tiga. Udah terwakili ya. Dan Bapak Ibu lihat dari kegiatan ini saya dengan punya kerja tadi kan teman-teman yang lain kan juga pekerja kan. Berarti sebetulnya bisa juga dibiarkan di 10 silat yang seperti tadi. Ya. Cimurah 3 Bu. Cimurah itu ada 3, 1, 2, 3. Cimurah itu ada 3. Ya. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi yang sebenarnya di PTK ini kita ingin gini. Kalau kita sudah memilih profesi kita menjadi guru, kita juga harus tahu bagaimana mengembangkan profesi kita kan gitu kan ya. Ada yang belajar sendiri ya. Foto juga belajar sendiri, yang ada buku. Pernah baca buku Tokocan enggak? Pak, tapi Pak udah ada ibunya, gampang lagi juga gitu ya. Tokocan. Ya. Tapi buku yang lain juga perlu dicari juga buku yang bagus gitu ya. Jadi kita jadi sebenarnya buku cerita anak dari Jepang, tapi kan kita juga bisa juga kita referensi kita, jadi kita menghadapi anak-anak juga jangan pilih-pilih kasih gitu ya, kita juga harus sama ya, iya sama cek-cek gitu, ceknya tuh kayak cek ya, terus ada kan, sudah ya, gitu ya, ya, jadi begini Bu Bapak ya, kita kan masih punya waktu 2 minggu ya, kita juga punya WA group ya, jadi Bapak Ibu tadi sedikit intervensi mengenai matematika, tapi sebenarnya saya mau menyentuh mengenai alat peraga. Jadi apa yang kita ajarkan selama ini coba refleksikan, apakah caranya hanya itu gitu, terasa nggak? Iya. Ya, saya mau coba dengan cara lain, ada dengan kertas ya, ada yang kertas origami kan mudah didapat, ada atau melibatkan juga kertas berpeta, itu jarang kita manfaatkan, padahal itu bagus, banyak manfaatnya, anak-anak bisa mengenai luas daerah kan juga bisa dipakai. Kemudian tadi buku botol, Sawang. jadi punya salah satu Nah, berkata karena Ibu bilang kita juga melibatkan apa-apa yang ada di sekitar anak-anak. Nah, saya beli ini. Ini naik di mana nih? Ingat nggak? Lihat ada buluh bambu ya, utuh. Tapi ada juga yang dia potong-potong rata diratakan gitu kan ya, dia buat itu. Nah itu juga harusnya bisa masuk ke kelas kita gitu, untuk mengukur, untuk mereka rapikan, kemudian dia bisa ya pengukuran bisa kita buat ini. Kan nanti sekolah untuk cenderamata kan tinggal pesan kepada anak-anak. SBK Bisa ya, SBK. Ada pendekatan etno, misalkan kalau matematika ada etno matematika gitu ya. Jadi seperti gini, nanti bulan Syawal kita nanam palawija jenis apa, bulan berikutnya nanam palawija, bulan ketiga kita panen palawija yang pertama gitu. Nah anak-anak itu sekarang kan sudah mulai hilang seperti itu, nggak mengenal matematika. Nah Bapak Ibu coba gali seperti itu gitu ya. Nah seperti ini kalau di Cangkuang ada rakit buatnya bagaimana, butuhnya kita jenis bambunya ternyata saya bambunya ada yang besar sekali gitu ya, sepaham kita gitu ya, gitu kan. Jenisnya tentunya lain kan, macam-macam bambu, jadi kita jadi kenal ya. Belum lagi saya juga dulu pernah pengalaman dapat bimbingan berlatih angklung dari Kang Obi dari Bandung, angklung ya. Jadi sampai sekarang masih ingat, aduh kok bisa ya
diukur sampai dapat suaranya, nadanya itu ya Bapak Ibu ya. Nah itu juga perlu diangkat Bapak Ibu ya. Jadi silakan Bapak Ibu untuk menggali yang tentunya menguntungkan kalau seandainya kita bisa gali dari daerah kita, gitu ya. Setuju Bapak Ibu? Nah, kembali ke PTK dan nanti saya akan kirimkan aja WA group ya. Jadi seperti tadi saya katakan bisa belajar sendiri. Misalkan kita membaca buku sendiri untuk ingin tahu bagaimana sih menghadapi anak-anak yang berkebutuhan khusus, kita baca sendiri. Terus ada apa lagi selain belajar sendiri? Bisa ya. Minat baca, meningkatkan minat baca. Nah, Ibu akan coba cara meningkatkan. Kalau misalnya saya meningkatkan apakah melalui media atau melalui Nah, Ibu Bapak sesuaikan dengan perkembangan anak. Anak itu pada saat itu dia sedang apa? Nanti barangkali nanti Bapak Ibu akan lengkap bekal kita akan lengkap. Nanti Bu Rosina akan membawakan tentang bermain, barangkali dengan cara bermain, ya. Lomba-lomba juga Bapak Ibu juga harus bisa smart ya untuk membuat lomba-lomba yang lomba-lomba itu pasti akan diambil oleh anak-anak yang barangkali dia pernah menang. Nah itu juga harus dibuat gitu. Jadi kitanya jangan lomba-lomba yang pasti yang dapat ini kan kita sering begitu ya. Jadi kita rancang lomba-lomba dan dari anak-anak yang tertentu yang tidak pernah muncul itu juga yang gitu ya. Jadi mengenai PTK itu sebenarnya itu tahapan pengembangan profesi yang kelima Bapak Ibu. Yang pertama kita belajar sendiri, nggak ada yang salah, benar nggak? Ada diri kita sendiri. Kita harus jujur dengan diri kita sendiri. Kita sudah membaca belum? Kita sudah mencobakan ini belum? Gitu kan? Belajar sendiri. Kemudian ada juga yang datang ke pelatihan ya. Ya kan gitu kan ya? Tapi kemudian ternyata yang efektif itu yang kelima, yaitu PTK. PTK Bapak Ibu cobanya di mana? Di kelas kita sendiri, ya kan? Dan untuk meningkatkan kelas kita sendiri, ya ternyata yang efektif itu adalah PTK, gitu ya. Jadi Bapak Ibu mungkin karena waktunya disiapkannya dan saya dapat ada PPP yang nanti tadi sudah disiapkan dan sebenarnya bisa kita baca sendiri ya jalan ini di WA Group dan saya tunggu pertanyaannya di WA Group itu. Jadi disitulah sebetulnya kita akan terbangun potensi kita gitu Bapak Ibu ya. Insya Allah kita tetap bisa berhubungan gitu ya.